Selamat datang di channel Muda Milenial, channel masa kini yang memberikan pengetahuan buat teman-teman semua. Sebelum nonton video ini, jangan lupa menekan tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian, sehingga teman-teman kalian mendapatkan pengetahuan seperti kalian. Dan kali ini channel Muda Milenial akan membahas tentang kelapa sawit. Tahukah kalian dengan tanaman kelapa sawit? Ya, tanaman kelapa sawit pada masa sekarang cukup banyak kita jumpai di Indonesia, mulai dari Sumatera hingga Papua. Dan Indonesia juga menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Wow, sungguh sangat luar biasa ya. Dan pertumbuhan perkebunan kelapa sawit di Indonesia tahun demi tahun mengalami peningkatan yang cukup luar biasa. Hingga pada tahun 2019 yang tercatat di Direktorat Jenderal Perkebunan, total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 14.677.560. Wow, dan tahukah kalian, teman-teman muda milenial semua, ternyata kelapa sawit merupakan pemasok devisa terbesar negara Indonesia sekarang. Oh, tapi tunggu dulu. Sebelum tanaman kelapa sawit di Indonesia berjaya di masa sekarang, apakah kalian tahu asal-usul kelapa sawit itu berasal dari mana? Dan ternyata kelapa sawit bukan tanaman asli Indonesia loh. Wah, kok bisa ya? Saatnya kita kembali ke masa lalu. Berawal dari tahun 1848, tepatnya pada bulan Februari, 4 bibit dura dari Amsterdam dan Bourbon diintroduksi oleh D.T. Price dan ditanam di Kebun Raya Bogor. Pada tahun 1853, bibit dura didistribusikan ke Jawa, Madura, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Antara tahun 1859 sampai 1864 dilakukan percobaan penanaman kelapa sawit di Banyumas dan Palembang dengan total lahan seluas 4,14 hektar dan menunjukkan hasil yang sangat baik dibandingkan dari daerah asalnya. Selanjutnya, pada tahun 1875, bibit kelapa sawit ditanam di distrik Deli, Sumatera Utara. 4 tahun kemudian, tanaman kelapa sawit menunjukkan hasil yang sangat baik. Pada saat itu, muncul juga perkebunan komersial yang dikembangkan selain kelapa sawit, yang diberi izin oleh kesultanan-kesultanan di Sumatera bagian timur. Antara tahun 1875 sampai tahun 1911, kelapa sawit belum menjadi tanaman komersial dan hanya menjadi tanaman hias di pinggir jalan menuju bungalow dan gedung pusat perkebunan tembakau seperti di Sinsel Estate dan Bengkala Estate. Pada tahun 1911, M. Adrian Hellet, agronomis kebangsaan Norwegia, memulai pembibitan kelapa sawit di Sungai Liput. Selanjutnya, 18 November 1911, Konsesi Pulau Raja didaftarkan oleh Adrian Hellet ke Société des Vins de Sumatera yang berlokasi di Brussels, Belgia, untuk mendapatkan modal sebesar 1,4 juta franc. Akhirnya, pada tahun yang sama dilakukan penanaman kelapa sawit di Asahan dan Sungai Liput, Aceh, seluas 2.630 hektar dengan bahan tanam Origin D. Dan pada tahun yang sama, seorang warga kebangsaan Jerman bernama Kaiser menanam 2.000 bibit kelapa sawit di
tanam di Hitam Ulu, di mana pada tahun-tahun berikutnya tanaman kelapa sawit ditanam secara komersial di distrik-distrik sekitarnya. Pada tahun 1916, Asosiasi Pemilik Pekebun dan Pedagang Karet Sumatera Bagian Timur membentuk badan penelitian bernama Argument Brutesgen der Approach atau disebut APA. Meski fokus utamanya adalah karet, APA juga melakukan penelitian tanaman kelapa sawit dan menjadi pionir kelapa sawit skala komersial dan melopori penggunaan kelapa sawit tipe Tenera. Meski lebih berkembang dibandingkan periode sebelum 1911, perkembangan industri kelapa sawit tidak begitu signifikan. Pasca Perang Dunia ke-1, tepatnya pada tahun 1922, sudah ada 25 maskapai di Sumatera Timur, 8 maskapai di Aceh, dan 1 maskapai di Sumatera Selatan dengan total luas 6.916 hektar. 17 tahun kemudian, atau di tahun 1939, total perkebunan kelapa sawit di Sumatera sudah mencapai 100.000 hektar yang dikelola 66 kebun. Sayangnya, perkembangan industri kelapa sawit melambat sejak penjajahan Jepang. Sejak tahun 1942 sampai 1945, areal perkebunan kelapa sawit banyak yang rusak dan dikonversi dengan tanaman lain. Berakhirnya penjajahan Jepang dan ditandai oleh kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno. Pasca kemerdekaan, industri kelapa sawit belum berkembang karena pada awal kemerdekaan hingga 1968, fokus sektor perkebunan lebih mengarah kepada upaya nasionalisasi dan restrukturisasi perkebunan negara. Industri kelapa sawit di Indonesia mulai berkembang pada tahun 1968, tepatnya pada pembangunan 5 tahun pertama, atau dikenal dengan Pelita 1 pada tahun 1968. Dimulai dengan pembukaan areal perkebunan kelapa sawit di luar wilayah tradisional Sumatera Utara dan Aceh menuju provinsi lain di Sumatera. Dan pada saat itu, Direktorat Jenderal Perkebunan juga menyusun kebijakan pembukaan besar perkebunan swasta nasional atau PBSN antara tahun 1977 hingga 1989, serta mulai melakukan pembangunan sawit dengan pola perkebunan inti rakyat atau PIR meliputi PIRBUN, PIRTRANS, atau PIR KKPA.
Industri kelapa sawit di Indonesia pun terus semakin berkembang pesat hingga pada tahun 2018, total luas perkebunan kelapa sawit mencapai 14,3 juta hektar, dengan luas perkebunan rakyat mencapai 5,8 juta hektar atau 41% dari total area. Badan usaha milik negara mencapai 715.000 hektar atau 5%. Swasta memproduksi kelapa sawit sebesar 26,5 juta ton atau 51%. Wow, sungguh sangat banyak ya. Ya, itulah perjalanan singkat proyek kelapa sawit di Indonesia hingga masa sekarang. Jangan lupa menekan tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian, sehingga channel ini terus berkembang memberikan video menarik lainnya.